Islamisasi di seluruh tanah Papua dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang kedua ini sebenarnya saya tidak harus sampaikan, tapi ya ini saya akan sampaikan karena ini adalah fakta. Karena itu teman-teman, pendekatan yang pertama adalah dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Artinya begini teman-teman, mungkin teman-teman akan melihat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang datang ke daerah-daerah tertentu dan juga membuka kios, membuka Alfamart, Indomart atau mungkin ruko, lalu mereka akan mempekerjakan orang-orang Kristen yang sebenarnya secara ekonomi tidak mampu, dan mereka akan memaksa orang itu untuk mengikuti ajaran mereka. Kemudian yang kedua yang sering dilakukan di seluruh tanah Papua adalah, atau di beberapa tempat daerah konflik, adalah bahwa ada oknum-oknum TNI yang mengangkut anak-anak Papua, anak-anak muda Papua, bawa ke salah satu tempat di sana, mungkin di pesantren atau di tempat-tempat tertentu, untuk mendidik mereka menjadi pengikut agama mereka. Itulah sebabnya ketika mereka akan kembali dari sana untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang mereka terima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan tanggapan ya terhadap potongan video yang baru saja kita saksikan. Salah seorang putra Papua mungkin yang beragama Kristen yang memberikan satu statement ataupun pernyataan yang kalau menurut saya kita nilai itu adalah sebuah fitnah murahan. Kenapa saya katakan fitnah murahan? Karena apa yang dia sampaikan, pernyataan-pernyataannya itu adalah sebuah kata-kata pernyataan yang itu bual dan bohong belaka. Ada 3 poin yang dapat kita cermati dan kita soroti di dalam pernyataannya tadi. Pertama, berkaitan pernyataan tentang kegiatan Islamisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan juga ada beberapa masyarakat Papua itu yang dipekerjakan, entah itu di Indomart, di Alfamart, kemudian dipaksa untuk masuk Islam. Dan yang ketiga, dia juga menyebutkan tentang oknum-oknum anggota TNI yang membawa anak-anak Papua lalu dimasukkan ke pondok-pondok pesantren di luar Papua. Satu persatu kita coba beri satu pernyataan atau tanggapan. Pertama, berkaitan tentang kegiatan Islamisasi. Perlu diketahui di Islam itu tidak ada program Islamisasi. Justru sebaliknya, yang ada tuh di Kristen yang ada melaksanakan program kristenisasi, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Semua orang tahu dan seluruh Indonesia ini tahu bahwasanya di Kristen itu ada kegiatan atau misi kristenisasi, mengkristenkan atau memurtadkan orang-orang di luar Kristen agar masuk kepada Kristen ya. Kalau kami di Islam, pertama memang itu tidak ada, makanya saya katakan tadi itu sebuah fitnah bohong belaka ya. Tidak ada kegiatan Islamisasi di Islam. Kita diikat dengan ayat lakum dinukum waliyadin ya. Ayat itu begitu kuat yang memberikan satu pernyataan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Makanya tidak ada di Islam itu sales agama, nggak ada. Nggak ada datang ke rumah-rumah, door to door, ketuk pintu orang, menawarkan Islam ini, agama Islam ini disajikan kayak barang dagangan, itu nggak ada. Jadi Islam ini agama mahal, agama yang begitu bernilai tinggi. Jadi bukan agama murahan yang dapat dijajaki, yang dapat ditawar-tawarkan kayak barang murahan begitu ya. Jadi nggak ada kegiatan Islamisasi di dalam Islam itu. Yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada pemaksaan
di dalam Islam orang untuk masuk Islam. Kita juga terikat dengan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Jadi pernyataan fitnah yang kedua di situ tadi, ada yang dipekerjakan di entah itu di Indomaret atau di Alfamart, lalu mereka dipaksa masuk Islam. Itu fitnah besar itu. Sebuah fitnah murahan yang itu ya tidak pernah ada di dalam Islam. Kalaupun banyak yang masuk ke Islam bukan karena dipaksa, tapi penuh dengan kesadaran, tanpa paksaan, tanpa iming-iming, tanpa dijanji-janjikan hal-hal yang menggiurkan. Ya itu karena memang orang itu sadar akan kebenaran, sadar mana agama yang benar, mana yang sebenarnya agama itu datang dari Sang Pencipta. Sadar dia gunakan akalnya, dia gunakan otaknya. Jadi kalau ada saudara-saudaraku yang di Papua yang tadinya beragama Kristen lalu dia masuk Islam, bukan karena dipaksa, tapi ya karena memang dia sudah cerdas. Saudara-saudaraku yang di Papua sudah mulai cerdas. Dia bisa membedakan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tentang oknum-oknum TNI katanya tadi ya. Ini bahaya ini. Ini bisa diusut ini nanti. Kalau ada anggota TNI nanti yang tidak terima, wah ini bahaya ini. Ya, ini propaganda ini yang seperti ini nih. Tidak pernah ada. Kalaupun ada, sekali lagi yaitu kesadaran. Makanya kalaupun ada yang sadar menggunakan akal sehatnya seperti tadi, mungkin TNI itu memfasilitasi, membantu. Kalau mungkin di Papua pondok pesantren minim, makanya dibawa entah itu ke Jawa atau di daerah lainnya yang ada pondok pesantren, dimasukkan dan dididik di sana. Jadi itu bukan program islamisasi, itu hanya memfasilitasi. Kalau ada yang berkeinginan untuk melanjutkan dan belajar Islam lebih dalam, makanya diarahkan, dibantu begitu. Jadi jangan difitnah Islam. Sekali lagi, tidak ada kegiatan islamisasi di dalam agama Islam itu. Justru sebaliknya, yang ada itu kristenisasi di dalam kekristenan. Sekali lagi, itu sudah bukan lagi rahasia pribadi, sudah menjadi rahasia umum. Semua orang tahu kegiatan kristenisasi itu, dengan mengiming-iming entah itu sembako, entah itu uang, entah itu apalah segala macam. Sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu, dengan memanipulasi ya, dengan memanipulasi dan mencuci otak dan segala macam lah. Nah, kegiatan murahan itu tidak ada di Islam. Begitu saudara ya. Demikian, semoga ini bermanfaat dan menjadi iktibar bagi kita bersama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar nyari makan aja, ngikut. Cuman kalau dibaptis, kita pernah diajakin dibaptis gitu dengan nominal 500.000, cuman kita nggak mau. Dikasih 500.000 kalau baptis, siapa tuh? Dari pendetanya. Oh, Cuman kita nggak mau lah, cukup kita megang teguh agama aja gitu. Agama kita kan Islam. Ya, paling kita butuh makan doang gitu. Sebenarnya kita juga nggak mau kayak gitu. Cuman kebanyakan faktor ekonomi mau nggak mau. Ada yang buat pendidikan anak, buat apa mau nggak mau diambil dibaptis. Ada juga yang dibaptis? Ada. Banyak? Ya, sebagian orang banyak sih. Punya gereja, silakan bagikan ke umat kalian. Ngapain bagi-bagiin ke perumahan yang kebanyakan orang muslim? Inilah brengseknya di dalam kekristenan. Dengarin baik-baik ya, dengar baik-baik. Syarat menjadi orang Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia, satu-satunya syarat menjadi orang Kristen itu adalah bodoh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث